Halo kerabat, saya Bagus Divya dari Center for Study Indonesian Food Anthropology. Saya sedang melakukan fieldwork Gastroforestry Project dan podcast ini adalah renungan gawe untuk tetap waras dalam menghadapi dinamika sistem pangan, namun tidak melupakan hal-hal teoretis, metodis, dan teknis. Jadi berpengetahuan itu penting dimanapun keberadaan seseorang. Episode 11 dengan tema negosiasi pangan. Diawali dari pendanaan pejabat terpilih. Nah, peran uang dalam interaksi antara pelobi atau negosiator dan pejabat pemerintah itu memang sangat jelas. Salah satu cara paling mengkhawatirkan pelobi yang mempengaruhi keputusan federal adalah dengan menghabiskan uang dalam jumlah besar, ya pasti dong. Nah, meskipun ada persyaratan pelaporan, sulit untuk mengetahui secara pasti berapa banyak uang yang dihabiskan pelobi untuk pejabat federal. Nah, banyak lobby-lobby politik atau lobby-lobby pangan, negosiasi pangan, terjadi dalam area sosial yang tidak dapat dilaporkan, seperti pesta makan malam ya, gala dinner gitu, terus resepsi, pertemuan, bermain golf, pesta ulang tahun, bahkan pernikahan. Nah, Center for Responsive Politics itu memperkirakan bahwa pelobi atau negosiator di bidang pangan atau makanan serta pertanian menghabiskan kurang lebih ya 52 juta dolar pada tahun 1998 untuk isu-isu di luar tembakau. Nah, di mana mereka itu menghabiskan 67 juta dolar. Nah, itu lebih tinggi ya daripada isu-isu sebelumnya. Nah, sebagai contoh, pelobi atau negosiator untuk Grocery Manufacturers of America itu melaporkan pengeluarannya lebih dari 1,4 juta dolar. National Cattlemen's Beef Associations 400 ribu dolar. Kemudian National Pork Producers Councils 200 ribu dolar. Ada lagi Kraft General Foods itu 120 ribu dolar. Ya, dan Cheese Importers Associations 20 ribu dolar pada tahun 1998. Nah, itu adalah gambaran tentang pelobi-pelobi di bidang makanan atau pangan, bahkan pertanian yang menghabiskan dana-dana ya. Kemudian bagaimana hard money ya? Biasanya kan itu memberikan uang pada PACs ya. Jadi PACs itu adalah Political Actions Committees. Nah, seperti industri lainnya, perusahaan makanan itu mendistribusikan sebagian besar dana kepada anggota Kongres melalui PACs atau Political Actions Committees. PACs ini dimulai pada awal tahun 1940-an. Jadi ketika Kongres melarang serikat pekerja berkontribusi pada kampanye politik, nah, serikat pekerja itu mengatasinya dengan mengumpulkan sumbangan sukarela dari anggota ya untuk mendukung pemilihan kembali Presiden Franklin Roosevelt ya pada saat itu. Pada tahun 1974 itu setelah skandal Watergate ya, ada amandemennya kan waktu itu ya, undang-undang kampanye pemilu federal. Itu mengizinkan pembentukan PACs oleh serikat pekerja, korporasi, dan kelompok lainnya untuk mengumpulkan dan mendistribusikan sumbangan kampanye gitu untuk sukarela ya pada saat itu. Nah, dana itu diatur oleh undang-undang sehingga disebut dengan uang kasar ya atau hard money. Uang yang disetujui secara hukum. Nah, undang-undang itu kan membatasi jumlah uang yang dapat disumbangkan individu kepada kandidat federal hingga 1.000 dolar ya untuk setiap pemilihan. Namun mengizinkan PACs itu menyumbangkan hingga 5.000 dolar kepada setiap kandidat. Jadi sebagian besar PACs itu mewakili bisnis, tetapi hanya sedikit yang mewakili kepentingan makanan atau pangan dan pertanian. Sebuah survei pada tahun 1978 itu mengidentifikasi ada 82 PACs semacam itu gitu, dengan 46 diantaranya mewakili kelompok produsen. Data dari Center for Responsive Politics itu menunjukkan bahwa 211 PACs agribisnis itu menyumbangkan 4,3 juta dolar kepada kandidat federal pada siklus pemilu pada tahun 1999 sampai tahun 2000. Nah, sebagai contoh, PAC American Meat Institute itu menyumbang 56.500 dolar ya. PepsiCo 66.825,
ConAgra 86 ribuan gitu, dan Food Marketing Institute itu 130 ribuan lah gitu kepada berbagai kandidat. Gede-gede ngasihnya. Nah, kemudian memberikan soft money. Soft money ini biasanya berkorelasi atau berhubungan dengan donasi ke Komite Nasional. Jadi ketentuan dalam Undang-Undang Kampanye Pemilu itu hanya berlaku untuk pemilu federal dan tidak membatasi jumlah uang yang dapat disumbangkan ya kepada organisasi politik negara ya, baik negara bagian atau nasional. Nah, celah ini kan memungkinkan kontribusi soft money untuk biaya administratif ya, dan kegiatan lain yang memang mendukung isu-isu yang diutamakan partai politik dan kandidat. Nah, uang ini mendukung pemilihan secara tidak langsung. Nah, dapat berasal dari sumber yang mana saja gitu ya, bebas aja gitu, tidak terbatas jumlahnya juga, dan tidak perlu diungkapkan. Yang ngapain pakai media? Kan akan terlihat transparansinya ya kalau misalkan banyak konferensi pers. Nah, kemudian misalnya pada tahun 1991 itu beberapa perusahaan makanan dan pertanian memberikan sumbangan sebesar $100.000 ya kepada Partai Republik, dan pada siklus pemilu di tahun 1997 sampai 1998. Jadi adanya perusahaan agribisnis itu memang memberikan donasi soft money sih sebesar 1,3 juta ya dolar itu kepada Demokrat dan 1,4 juta dolar kepada Republik. Nah, hal ini nyambung ke gift ya atau pemberian hadiah. Jadi ada undang-undang pemilu yang telah lama mengizinkan pelobi atau negosiator itu memberikan hadiah kecil kepada anggota Kongres, seperti makan siang, ngasih buku ya, terus penghargaan, minuman keras ya, sampel-sampel makanan, dan ya tiket teater. Biasanya seperti itu ya, seputar barang-barang seperti itu yang diminati. Dan pada zamannya, nah, undang-undang reformasi lobi atau negosiasi yang mulai berlaku pada tahun 1996 ternyata dirancang untuk membatasi nilai hadiah ya, semacam yang tadi disebutkan. Nah, undang-undang ini juga melarang anggota House menerima semua hadiah gitu, kecuali yang memang bernilai sangat kecil dari pelobi, serta secara tegas kan melarang makanan dan hiburan ya. Undang-undang ini juga memungkinkan anggota Senat menerima hadiah individu senilai maksimal $50 lah, dan totalnya kan tidak melebihi $100 gitu dalam 1 tahun. Nah, aturan tersebut tahun 1996 memungkinkan anggota Kongres itu menerima biaya perjalanan dan biaya bicara yang dibayarkan oleh pelobi ya. Misalnya pada tahun 1989 sampai 1990 itu anggota House of Representatives melakukan hampir 4.000 perjalanan yang disponsori. 2/3-nya itu ada biaya korporasi atau asosiasi perdagangan. Nah, kelompok kepentingan pertanian itu bisa mensponsori 390 perjalanan, dengan 239 diantaranya diambil oleh anggota komite pertanian atau alokasi. Jadi Undang-Undang tahun 1996 itu berupaya melarang pejabat itu terpilih ya, melarang pejabat terpilih tersebut menerima perjalanan yang dibayarkan oleh kelompok kepentingan khusus. Tetapi celah itu memang tetap ada gitu. Misalkan ya, anggota Kongres masih dapat melakukan perjalanan yang dibayarkan oleh pelobi atau negosiator dari perusahaan jika acara tersebut disponsori oleh partai politik. Nah, merupakan hal seperti pencarian fakta ya, atau misi pencarian fakta nih pada akhirnya gitu, atau merupakan konferensi di mana anggota diundang sebagai pembicara. Biasanya seperti itu ya dalam investigasi. Nah, apa yang bisa dipelajari dari lobby-lobby ini gitu untuk keadaan Indonesia saat ini ya terkait pendanaan pejabat terpilih. Jadi pertama, pengawasan dan transparansi lobby ya. Ya perketat juga dong regulasi untuk mengawasi aktivitas lobby-lobby politik atau lobby-lobby pangan ya, negosiasi pangan gitu, termasuk di area sosial yang tidak tercatat gitu, agar mengurangi pengaruh uang dalam pengambilan keputusan pemerintah. Ya makanya kalau misalkan ada pejabat pemerintah tuh, cobalah sekarang mulai terbuka perjalanan itu kemana, fasilitas apa yang dibiayai ya dari negara, biar menjadi
fitnah ya, atau masyarakat itu nggak suudzon gitu. Cobalah terbuka ya terhadap biaya-biaya tersebut. Nih banyak pejabat-pejabat kunjungan tapi publik nggak tahu tuh dia pakai private jet atau apa ya gitu. Sekarang kan bisa dibongkar sama netizen yang kayak gitu. Masa pejabat nggak malu? Nah, pengawasan dan transparansi lobby-lobby ini juga penting ya diumumkan ke publik jika disponsori berbagai sponsor atau dari perusahaan-perusahaan ya. Nah, batasan donasi kampanye juga harus menjadi perhatian ya untuk Indonesia, karena ketika ada batas maksimal donasi politik dari individu atau perusahaan, baik itu sumbangan langsung ya hard money maupun tidak langsung yang soft money-nya, nah itu juga perlu pencatatan juga untuk dominasi kepentingan korporasi ya. Biasanya sih seperti itu gitu dalam implementasinya. Nah, kemudian harus ada pengendalian hadiah dan insentif. Ya batasi saja kan pemberian hadiah dan perjalanan yang dibiayai oleh pihak ketiga, misalkan untuk pejabat. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari konflik kepentingan gitu. Jadi yang disponsori itu pejabat juga harus terbuka disponsori dari perusahaan apa, kemudian untuk kepentingan apa gitu, dan publik juga mengetahui oh segitu harganya kunjungan misalkan ya ke perusahaan di negara maju gitu, habis berapa ratus juta gitu kan, itu pakai uang rakyat atau uang sponsor. Jadi harus banyak keterbukaan ya. Jangan yang diuploadnya itu hal-hal kemewahan tapi yang mensupportnya tidak disebutkan gitu. Jadi kalau misalkan mau posting di media sosial gitu misalkan ya berkunjung ke Amerika Serikat gitu, itu atas dana siapa? Sebutkanlah sponsornya, misalkan PT apa atau perusahaan apa gitu. Jadi ya publik juga terbuka, oh dia kan dibayarin sama perusahaan pangan ini ya gitu. Nah, kemudian transparansi pendanaan juga seperti pelaporan semua donasi politik atau aktivitas lobby dan negosiasi itu terbuka harusnya gitu, dan mencegah praktik korupsi kan ya. Jadi koleganya juga harus tahu gitu, atau memperkuat akuntabilitas, karena ya di Indonesia itu ketika kita melihat data-data transparansi yang aksesnya terbuka itu agak sulit ya gitu pelacakan-pelacakan itu, kecuali dibongkar sama netizen justice warrior ya. Nah itu biasanya ketahuan tuh korupsinya dari mana gitu ya, atau kelebihan-kelebihannya gitu, karena ya masih keterkaitan gitu. Jadi ketika ada pejabat publik itu korupsi di bidang-bidang pangan misalkan, netizen juga udah pinter ini siapa anaknya, siapa istrinya gitu, siapa keluarganya gitu. Jadi gampang ya untuk melihat atau melacak kesalahan-kesalahan pejabat publik yang doyan pamer gitu ya, atau ya flexing lah gitu. Jadi transparansi dan pendanaan ini wajib dilaporkan ya dari semua donasi politik atau aktivitas lobby-lobby atau negosiasi pangan. Nah itu untuk keterbukaan dan akuntabilitas saja gitu. Jadi ya nggak ada suuzon gitu dari publik ya. Dan itu malah jadi lebih sehat ya dalam perpolitikan gitu. Kemudian penguatan pengawasan, adanya tingkatan pengawasan dan penegakan hukum terkait pendanaan politik biasanya tidak jauh-jauh melalui lembaga independen ya, untuk memastikan kepatuhan dan pencegahan celah hukum ya. Di sini di Indonesia adanya hal-hal independen itu kan KPK ya, tapi KPK-nya malah dipangkas ya, itu gimana sih? Malah tidak bekerja dengan semestinya gitu. Bahkan ada yang anggota KPK-nya sendiri juga ya korup ya dengan berbagai kasusnya gitu. Nah itu juga harus dibenahi lagi gitu, karena hal-hal yang berhubungan dengan lobby atau negosiasi itu dampaknya itu holistik ya, atau bisa merembet lah gitu ke berbagai sektor. Nah di situ saja ya yang harus antisipasi dan selalu waspada. Bersambung.